عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tonggak keselamatan masing-masing dari kita sesuai dengan kadar keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita. Oleh karenanya maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin dan hadirat agar menjaga keimanan, keislaman, yang mana ini modal utama seorang hamba berjumpa kelak dengan Rabb-Nya. Ya, jangan sampai dikotori dengan noda-noda syirik, bid'ah, khurafat, bahkan amal maksiat sekecil apapun juga. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih dengan kitab ya Kun Salafiyan alal Jaddah, jadilah salafi sejati, karya Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, profesor doktor di bidang fikih kuliah syariah di Universitas Islam Madinah. Dan kitab ini pernah dibacakan di hadapan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, dan beliau yang menyarankan untuk diajarkan kitab ini. Kemudian juga pernah dihadapkan juga oleh Syekh Ali bin Muhammad ibn Nasir Al-Faqihi rahimahullah, yang meninggal di bulan Agustus tahun ini. Ya, beliau ulama Madinah, ya dosen akidah di Universitas Islam Madinah, kuliah dakwah dan usuluddin. Begitu juga Fadilah Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih di bab ini memang agak panjang ya, jadi mohon bersabar kalau belum habis-habis. Yang penting kita bisa mengambil berkahnya dari perkataan para ulama ya, dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, yaitu tariqul khalas wan najah huwa bil ittiba wa tarqi al ibtida. Jalan keselamatan adalah dengan ittiba, mengikuti dan meninggalkan bid'ah. Pembahasan kemarin kita masih berkutat di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, yang banyak bertanya itu ya, yang banyak bertanya, zaruni ma taraktukum, ya, biarkanlah apa yang aku tinggalkan. Ini pernah kita bahas panjang lebar ya. Dan ini hadis ini sebenarnya ada asbabul wurudnya. Tatkala Nabi sedang menjelaskan haji, kemudian ada sahabat yang bertanya apakah setiap tahun
Ya, Nabi diam, kemudian kalau sekiranya saya mengatakan iya, maka akan wajib. Kalau misalkan diwajibkan, kalian gak bakal mampu. Kemudian Nabi melanjutkannya, zaruni ma taraktukum, biarkanlah, ambillah, bisa juga apa yang aku tinggalkan, dan jangan banyak bertanya. Fa inna mahalaka man kana qablakum, karena orang-orang yang binasa dari sebelum kalian adalah bikathrati su'alihim, banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh, apabila aku larang kalian satu perkara maka jauhilah. Ini masih kita bahas dulu masalah apa? Masih ingat masalah rokok ya? Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan kalian satu perkara maka lakukanlah semampu kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Syekh. Kata beliau, sehingga kata Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala, wa inna tariqal khalas, sehingga jalan keluar dari minal furqah wal ikhtilaf, dari perpecahan dan perselisihan, yaitu tidak ada jalan lain kecuali dengan ittiba'u tariqil firqatin najiyah, dengan mengikuti metode cara al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Siapakah mereka? Al-jamaah, yakni ahlus sunnati wal jamaah, yang berjalan di atas rel yang telah Allah dan Rasulnya gariskan. Wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka jamaah ini? Yakni mereka yang berusaha meniti di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tadi hadis firqah an-najiyah, ketika Nabi menyebutkan 73 golongan, Nabi menyebutkan masalah manhaj. Siapakah yang selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Artinya ini manhaj. Kalau kita ingin selamat, keluar dari perpecahan, keluar dari perselisihan, ini satu-satunya cara. Mari kita berusaha meniti sunnah Nabi SAW dengan manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tentunya dengan belajar, ya, nggak bisa sekedar klaim, tidak bisa sekedar koar-koar, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya lah. Akan tetapi hakikatnya, orang mungkin bisa berkata palsu dengan menyebutkan embel-embel, ana sunni, ana salafi, ana ahlus sunnah wal jamaah, tapi hakikatnya perbuatannya itu mendustakan apa yang ia klaim. Sehingga kata para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang benar barometernya itu dengan hakikatnya seseorang, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Ya, sekedar saya ini, tetapi atau apa tuh bahasa Indonesianya? Arang jauh dari apa? Mas tahu nggak? Api jauh dari tungkunya, dari panggangnya. Artinya sekedar klaim. Ya, semua orang bisa, hatta anak kecil juga bisa ngeklaim. Jadi ini makhraj, solusi dari setiap perpecahan yang melanda umat ini. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di semua lini kehidupan kita, di semua sendi-sendi kehidupan kita. La ya'diluna an dzalik, tidak boleh melenceng, ya, tidak boleh keluar dari jalur. Ibarat kereta api, Pak, ya, kalau keluar dari rel apa namanya? Namanya apa? Anjlok. Kalau anjlok bisa jalan nggak? Nggak bisa. Itulah Muslim seharusnya demikian. Kalau ingin selamat, ingin berjalan di atas rel, ya maka harus ikuti, ya, jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna tariqal khalas huwa tiba'us salafus salih. Sehingga jalan keluar yaitu dengan mengikuti para salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, qaulan, perkataannya, wa yakni pendapatnya, wa amalan, ritualnya, amaliyahnya, wa i'tiqadan, serta keyakinan,
Wa adamu mukhalafatihim, tidak boleh menyelisihi mereka. Ya, au syudzuz anhum, menyendiri. Ya, para sahabat ngambil pendapat ini, dia pendapatnya aneh sendiri. Kenapa? Ada satu ulama yang dari kurun berapa, abad berapa, memang ulamanya salah, tapi kesalahan ini, tapi diambil, dipegang. Nah itu syudzuz namanya. Ya seperti contohnya kasusnya yang masalah musik itu, ya. Nah, Ibnu Hazm termasuk melakukan kesalahan dalam bab ini. Beliau ulama salaf, dan dalam bab ini beliau salah dan dimaafkan. Ya karena ya kalau kesalahan ahlus sunnah, dia tetap ahlus sunnah karena dilihat dari manhajnya, dan kesalahannya harus dijelaskan juga oleh umat, oleh manusia-manusia setelahnya, agar apa, orang tidak mengikutinya. Paham sampai di sini? Ya, disebutkan wasunniyu sunniyu wa in akhta. Ahlu sunnah adalah ahlu sunnah walaupun dalam beberapa pendapatnya salah. Wal mubtadi'u mubtadi'un wa in asab. Dan yang namanya ahlul bid'ah ya tetap dinamakan ahlul bid'ah walaupun dalam beberapa perkara dia melakukan kebenaran. Kenapa? Dilihat dari manhajnya secara total. Jadi makanya beda ketika ada ulama salaf ya atau ahlu sunnah wal jamaah melakukan kesalahan, itu berbeda dengan ahlu bid'ah yang melakukan kesalahan dan kesalahannya yang fatal. Cara menegurnya pun juga beda. Makanya kan di medsos rame tuh, giliran ustadz ini yang ngomong pada diem, tapi giliran ustadz fulan yang di luar koridor manhaj langsung kowar-kowar semua. Karena beda Pak. Ya, karena seorang dai, apalagi dai ya, seorang penuntut ilmu yang bermanhaj benar, ketika ditegur pelan-pelan itu bakal nurut. Itu secara figur. Kenapa? Iman dan Islam manhajnya mengatakan demikian. Kecuali kalau nggak nurut, ini masih ngeyel, masih ngedablek, baru kita atau para ulama ya koar-koar. Tapi rata-rata mereka itu ketika dinasihati jazakallah khair, barakallah fiik, iya na'am ana dalam bab ini kayaknya salah. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah antum omongi pelan-pelan percuma, rata-rata. Ya, makanya nggak usah disebutkan lagi kan. Dan survei pun membuktikan ketika ada salah satu dari mereka salah, ditegur baik-baik, malah playing victim. Tahu playing victim Pak? Playing victim itu apa bahasa Indonesianya? Merasa terzolimi. Padahal ngasih nasihat bener, ini antum Ustaz dalam detik ini ada kesalahan. Oh iya, jazakallah khair. Nanti di akhirnya di medsosnya dia, saya ini dituduh ini saya. Nah itu tuh. Makanya kata para ulama, bener omongan ulama, wasunniyu sunniyu wa in akhta. Ahlu sunnah tetaplah ahlu sunnah walaupun dalam beberapa perkara salah, diluruskan. Adapun ahlul bid'ah tetap dia ahlul bid'ah walau asab, walaupun dia benar dalam beberapa sisi, tetap ya nggak bakal merubah bid'ahnya tadi. Artinya dalam satu perkara ini dia benar, tapi tetap nggak merubah hakikat manhajnya. Kalau dia nggak ngerubah manhajnya secara totalitas, ini penting untuk disinggung nih, karena sebagian orang menggeneralkan tuh kalau sesama salafi saja pada diem. Ya, kalau salah. Tapi kalau yang di luar salafi, wah rame, kayaknya lagi mumpung ini. Tidak demikian. Kita sedang menerangkan kepada umat bahwa ini kesalahan, dan kesalahannya ini fatal, dan sudah menyebar di masyarakat, di medsos. Maka harus disegerakan, harus diceritakan, dikabarkan agar orang-orang tidak terpedaya. Dan itu adalah kewajiban mereka, orang-orang yang memiliki ilmu, tanggung jawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu makna asyudzuz, yakni jangan sampai kita mengambil pendapat yang nyeleneh. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, semoga Allah memaafkan beliau, dalam masalah musik beliau menghalalkannya.
Yang membolehkan karena beliau menganggap hadis yang mengharamkan musik hadisnya dhaif. Dan ini bertentangan dengan ulama mazhab empat mazhab. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad semuanya mengatakan haram musik. Maka tidak boleh kita ngambil yang paling sesuai selera hawa nafsu. Walaupun ini satu orang yang mengatakan lah, nggak boleh. Tetap kita harus beragama ini sesuai dengan dalil, bukan karena hawa nafsu kita. Begitu juga ketika mengambil pendapat-pendapat fikih, Pak. Ya, pendapat-pendapat khilaf, jangan Anda mengambil pendapat yang sesuai selera. Tapi ambillah pendapat yang paling mendekati dalil. Ya, dan itu dengan cara belajar dan bertanya. Saya sih ngambil yang pendapat ini aja karena enak, Ustaz. Ya, ini harus difahami, ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 115, dan ini sering kita singgung kalau nggak salah. Ya, barang siapa yang menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menyelisihi perintah Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tahu akan kebenaran, ini adalah petunjuk, ini adalah sunnah, ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dianjurkan, tapi apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Afwan, yang pertama dia benar-benar menyelisihi perintah Rasul, membangkang, mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dan dia mengikuti jalannya bukan orang-orang yang beriman. Mengikuti jalannya bukan orang-orang beriman. Tatkala ayat ini diturunkan, kata para ulama, tidak ada yang beriman kecuali para sahabat Nabi SAW. Artinya dia tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi SAW, menyelisihi manhaj mereka radhiyallahu taala anhum. Ya, ini sudah diwanti-wanti nih sama Allah. Seakan-akan Allah lagi berbicara di zaman kita sekarang nih. Ya, ini mujizatnya Al-Quran itu, Pak. Mujizatnya Al-Quran. Kalau antum baca Al-Quran, tadaburi, seakan-akan ayat ini sedang mengomentari kasus antum. Iya apa tidak? Pernah nggak kayak gitu, Pak? Ketika antum baca ayat ini, kok kayak lagi sama kasus saya. Kok iya ya, kok demikian? Atau yang lagi mengomentari kasus yang viral, ada di Al-Quran. Seperti ini juga nih, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan orang-orang yang bukan beriman. Artinya bukan jalannya para sahabat, manhajnya sahabat, karena dia fanatik buta dengan kiainya, dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan golongannya, dengan organisasinya. Ya, kalau bukan organisasi A, maka dia bukan ahlu sunnah, kata mereka. Ya, ini masuk, hati-hati. Ya, barometernya Rasul dan para sahabat. Ya, Rasul dan para sahabat Nabi SAW. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya, dengan caranya dia itu. Ya, bahkan diulur sama Allah. Semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat. Hati-hati, Pak. Ya, Anda duduk di sini bukan jaminan Anda sampai mati akan dapat hidayah seperti inilah. Berapa banyak orang dapat hidayah, bahkan ada sampai yang gelar ustadz, profesor, doktor, ya, di akhir-akhirnya menyimpang. Iya. Bahkan ada yang ngaku-ngaku, saya muridnya Syekh Utsaimin, saya muridnya Syekh Utsaimin. Wafil akhir bergabung dengan ahlu bidah. Hati-hati, bisa jadi itu karena masalah niat yang salah. Ketika belajar menuntut ilmu bukan karena Allah Azza wa Jal, akhirnya sama Allah dibuka. Nih,
Wa fil akhir dapat hukuman. Hukumannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Apa hukumannya? Dia keluar dari manhaj salaf. Yang tadinya jenggotnya lebat dikerok habis. Tadinya celananya di atas mata kaki, sekarang celananya ngepel lantai. Enggak kelihatan kakinya kalau berjalan. Enggak ada bedanya dengan perempuan. Lihat, hidayah. Tatkala seorang tidak bersyukur dengan hidayah Allah, bisa jadi Allah cabut hidayahnya. Hati-hati Pak. Dan itu bisa terkena kepada saya dan kepada Anda. Karena enggak ada jaminan kita ini. Rasul ada jaminan. Para sahabat ada jaminan. Selain sahabat gak ada jaminan. Jaminannya adalah kita masing-masing setelah Allah Azza wa Jalla. Dengan berusaha, berupaya, berikhtiar, beramal saleh dan beristiqomah. Yang mahal itu istiqomahnya Pak. Itu yang mahal. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, karamatul mu'min istiqamah. Karamatul mu'min istiqamatuhu ala din. Karomahnya seorang mukmin adalah tatkala dia bisa istiqomah, karena istiqomah itu orang-orang pilihan. Ya, antum bisa di sini duduk di sini sampai 20 tahun sampai meninggal, itu karomah buat antum. Karena berapa banyak orang yang berguguran di tengah jalan, bahkan malah putar balik, kembali lagi ke daerah asalnya, ke tempat asalnya yang semula, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wal'iyadzubillah. Lihat kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dengan kesesatannya. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, falamma zagu, apa lanjutannya? Azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, ya sudah sama Allah sekalian dibelokkan. Karena dia biasa mengikuti syubhat, ya sudah dia terkunci mati dengan syubhatnya tadi. Karena dia biasa mengikuti syahwat, lambat laun dia akan masuk ke jurang syahwat dan menjadi tawanan syahwat dan gak bisa keluar dari syahwat tersebut. Kenapa? Bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ini introspeksi untuk saya dan kepada Anda semua. Dan Anda yang lebih tahu terhadap diri Anda, melebihi orang lain. Orang lain mungkin melihat casingnya doang Pak. Anda Masya Allah rajin ibadah, salat berjamaah di masjid, mengamalkan sunnah secara zahir, tapi batin hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Ya, hati-hati. Ya, bisa jadi nanti di akhir hayat sebelum meninggal dicabut nikmat iman dan Islamnya, hidayahnya sehingga berbelok. Waliyadzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara dia ada penyimpangan yang tidak diketahui kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika dia sendirian, ya ada HP ini surga dan neraka ada semua di situ. Enggak ada orang. Kalau di masjid dia sahabat orang-orang soleh. Oh, orang yang Masya Allah ya, sholat pun seakan-akan lagi kayak menangis. Ketika kajian pun khusyuk, saking khusyuknya mengheningkan cipta sampai tidur. Ya, enggak seperti itu insya Allah. Tapi ketika sendirian di rumah atau di kamar tidurnya, tirai ditutup, pintu ditutup, wa ghulliqatil abwab, dan pintu-pintu semua ditutup. Nah, apa? Yang kalau Nabi Yusuf yang mengatakan hai talak itu wanita, kalau ini yang berkata hai talak itu HP-nya yang berbicara. Nah, lihat, membuka satu demi satu masuk ke lembah neraka ini semua syahwat wa syubhat la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi waliyadzubillah belum dapat hukuman, nanti bisa diakumulasi hukumannya. Waliyadzubillah. Nanti kapan? Dicabut nikmat hidayah sedikit demi sedikit, sehingga yang tadinya istiqomah di atas sunnah sudah bergabung bermesraan dengan mereka yang memusuhi sunnah. Ya, memusuhi sunnah. Yang tadinya getol mengamalkan sunnah, ya, memberantas bid'ah, ini malah karena dia belajar ini dan itu, belajar ini dan itu, talaffuz bin niyah, mau mengatakan niat, mengucapkan itu khilaf.
Oh Maulid Nabi, enggak apa-apa. Mulai lembek tuh, lembek nanti ujung-ujungnya ceder langsung ya sesuai dengan mereka. Itu nikmat hidayah dicabut dari hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah ini yang paling mahal. Ini nikmat yang paling mahal. Enggak ada yang melebihi nikmat ini abadan. Pertama nikmat Islam ini yang paling mahal. Yang lebih mahal lagi dari itu nikmat Islam di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita gadaikan nikmat ini hanya dengan kenikmatan sesaat. Kenikmatan sesaat. Akhirnya yang ada adalah penyesalan dan penyesalan. Waliyahzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berbicara ini karena di sekeliling kita banyak yang seperti ini Pak. Dan saya mewanti kepada diri saya pribadi dan pada antum semua. Banyak beberapa teman yang tadinya ya berada di atas manhaj salah sekarang mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka. Waliyahzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Lihat kalimat nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan kesesatannya tadi. Ya, mungkin sama Allah enggak langsung dihukum. Orang yang terang-terangan menyelisihi perintah Nabi SAW. Orang yang terang-terangan menyelisihi manhaj salaf. Bisa jadi kalau jahil, orang yang jahil masih ada uzur mungkin. Tapi yang parahnya lagi dia sudah tahu ini manhaj salaf, ini adalah sunnah Nabi SAW. Ya, sudah tahu. Sebagai contoh kasus, kebanyakan orang ini sudah nggak sabar. Kebanyakan orang sudah nggak sabar, padahal udah tahu. Masalah apa? Dan ini bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah liwulatil amr. Mendengar dan mentaati pemimpin. Ini akan kelihatan. Hatta orang yang sudah ngaji tahu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sam'u wa ta'ah. Cuman karena pemimpinnya menurut dia zalim, banyak korupsi, banyak ini, banyak itu, banyak ini. Untuk mengatakan as-sam'u wa ta'ah, aduh kayaknya gak enak. Kenapa? Hatinya udah kebakar dulu dengan apa? Berita yang tentang memojokkan masalah kepala negara, masalah penguasa, masalah ini. Sehingga sedikit demi sedikit masalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sam'u wa ta'ah ini yang dengannya bisa ketahuan mana Ahlus Sunnah, mana Ahlul Bid'ah, mulai terkikis tuh Pak. Buktinya apa? Dia udah mulai berani menggibahi para penguasa di majelis-majelis mereka. Padahal apa? Rutin kajiannya. Tuh lihat, hati-hati. Barangkali masuk hadis ayat ini. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan kesesatannya. Makanya hati-hati Pak. Kalau kita habis berbuat maksiat, ya, maka segera bertaubat kepada Allah. Khawatir masuk ayat ini. Takut diulur sama Allah. Ya, karena semua kita ini pendosa, nggak ada yang maksum. Saya dan Anda pendosa. Dan itu yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Kullu bani Adama khata wa khair khata'ina tawabun, kata Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Darimi dan yang lainnya. Ya, semua anak manusia tempat salah dan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat salah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya segera bertobat. Kenapa? Karena dosa memiliki efek yang apabila dibiarkan itu bisa menggerogoti Anda. Dan semua efeknya itu buruk, gak ada yang baik. Di antaranya bisa jadi ini masuk ayat ini. Nuwallihi ma tawalla. Dibiarkan sama Allah Azza wa Jalla kesesatannya. Makanya ketika antum berbuat maksiat kemudian dapat teguran dari Allah, walaupun ini agak pahit, tapi itu ada rahmat Allah di situ. Kenapa? Allah tidak menginginkan Anda kelamaan berbuat maksiat. Allah tidak menginginkan, tidak suka ketika Anda lama-lama menyimpang. Khawatir bablas. Ibarat supir truk ya, truknya tuh langsung remblong ketika turunan. Harus apa? Ada rem. Remnya apa? Dengan bertobat kepada Allah SWT. Dengan dikasih
sentilan kalau bahasa kitanya, dapat cash dari Allah Azza wa Jalla. Naam, itu musibah, tapi di balik itu ada apa? Ada pelajaran besar agar Anda segera bertobat kepada Allah. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda berbuat maksiat, kemudian masih saja kabarnya kabar baik, rezeki masih lancar saja, kesehatan masih prima, ya semuanya baik-baik saja. Nah, itu tanda tanya besar. Itu tanda tanya besar. Hati-hati, itu yang namanya istidraj. Apa istidraj? Sikap atau penguluran dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kata para ulama, idza ra'aitar rajula fi ma'siyatin fa huwa ala ni'matin fa'lam annahu istidraj. Apabila engkau melihat ada seorang yang bermaksiat terus tapi nikmatnya lancar, rezekinya lancar, bisa jadi itu adalah istidraj, penguluran, diulur, akhirnya kena deh nanti fil akhir, bisa jadi su'ul khatimah, waliyadzubillah. Antum coba baca hadis yang nomor 4 atau nomor 5 tentang ya, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlin nar atau bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhulha. Antum baca hadis ini dan perkataan ulama. Seseorang ada yang beramal dengan penduduk surga, hampir-hampir surga dengan dia itu hanya sejengkal, ya illa dhira, ya dhira ini sejengkal apa sehasta, ana lupa ya. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata kitab yakni takdir berkata lain, ya fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar, dia mengamalkan amalan penduduk neraka, ya fayadkhuluha, akhirnya dengan itu dia masuk neraka. Kata para ulama, ini kenapa? Dia banyak melakukan amalan kebaikan, amalan surga, tapi ujung-ujungnya neraka. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa orang ini mengamalkan penduduk surga fimaya bedulinas, karena dia mengamalnya ketika lagi rame, ketika lagi nggak sendirian, ketika lagi dilihat sama temannya, sama koleganya, ketika dia lagi nggak sendirian, dia orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika sendirian bukan soleh, toleh. Dia bukan sahabatnya malaikat, tapi sahabatnya iblis. Fima yabdulin nas, hanya yang nampak saja, casingnya aja dia soleh, tapi dalamnya tidak. Akhirnya apa? Dihukum, dia mendapat hukuman. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan maksiat, amalan penduduk neraka, dan dia mati dalam keadaan tersebut, belum bertobat kepada Allah yang dengannya dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Dan ini masuk dalam kategori nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dengan kesesatannya. Jadi kalimat ini ngeri sebenarnya ya Pak. Kalimat nuwallihi ma tawalla bukan sikap pembiaran dari Allah, enggak. Terus diulur. Nanti kalau sudah kena, ya ibaratnya orang semakin tinggi, kalau jatuhnya semakin parah. Beda orang yang jatuh di lantai 1 dengan orang yang jatuh dari lantai 30. Ya. Seperti itu sikap penguluran, waliyadzubillah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka itu hitungannya nanti di akhirat. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga ayuhal ikhwah, ya kembali ke pembahasan, dan ini yang kita tutup sebelum salat isya. Fattiba'u sabilil mu'minin itu adalah makhraj, solusi dari setiap perpecahan dan perselisihan. Ayo berusaha kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, yaitu ittiba. Dan ittiba itu ada 3 poin. Yang pertama adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan dia
Ittiba, mengikuti Rasul SAW adalah adamul furqati wal khilaf fil kitab was sunnah. Tidak berselisih, tidak berpecah belah di dalam Al-Quran dan sunnah dalam pemahaman. Karena bagaimana bisa tidak berselisih, tidak berpecah belah dalam pemahaman Al-Quran sunnah? Karena poin yang ketiga, dan ini yang paling semuanya apabila ada 3 poin ini maka dia dikatakan muttabi', mengikuti sunnah Nabi SAW. An yakuna ittiba'ul kitabi was sunnah muqayyadan bifahmi salafis salih la bifahmi ghairihim. Yani hendaknya antum ikat pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus salih. Para salaf as-salih, yani 3 generasi emas umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim, kemudian para pembesar at-tabi'in rahimahumullahu ta'ala, dan para pembesar tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Maka 3 generasi ini yang sudah direkomendasikan Nabi SAW, maka kita ikat pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman mereka, maka Anda insya Allah orang yang selamat di dunia dan akhirat. Apabila 3 poin ini dilaksanakan dengan jujur, dengan baik, maka Anda insya Allah termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Kita lanjutkan insya Allah pada ba'dal isya tentang masalah di antara ittiba adalah konsekuensinya meninggalkan bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita lanjutkan sesi kedua ini dari pembahasan tariqu al-khalas wan najah huwa bil ittiba' wa tarkul ibtida'. Ya, jalan keluar dan keselamatan yaitu dengan ittiba', mengikuti, dan watarkul ibtida', meninggalkan bid'ah. Sesuai judulnya, maka ya setelah kita membahas pentingnya urgensi ittiba', mengikuti Nabi SAW, mengikuti manhaj sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, di antara konsekuensi ittiba' adalah meninggalkan lawannya, yaitu al-bid'ah, ibtida'. Ya, hadza wa inna min lawazim al-ittiba' tarkul ibtida' fi dinillah. Di antara konsekuensi ittiba', mengikuti sunnah Nabi SAW, adalah dengan meninggalkan bid'ah dalam beragama. Meninggalkan bid'ah dalam beragama. Karena bisa jadi seseorang, ya wabil khusus orang yang mungkin awal-awal dia berusaha mengamalkan sunnah tapi masih ada melaksanakan bid'ah karena ketidaktahuannya misal. Ya, karena sejatinya ya bid'ah dan sunnah tidak bakal bisa berkumpul, tidak akan bisa bersatu abadan. Ya, tidak bakal bisa bersatu, ibarat ya air dengan minyak, nggak bakal bisa bersatu, ya walaupun dicampur nggak bakal bisa. Ya imma sunnah yang hidup atau bid'ah yang hidup. Kalau sunnah hidup maka bid'ah yang semisal selevel dalam bab sunnah dalam bab itu akan redup. Jika bid'ah di sini hidup maka sunnah yang semisal dengan pembahasan ini akan redup. Akan redup, nggak bakal bisa bersatu abadan, ya abadan abidin. Sebagai contoh ya, ini kita kasih banyak contoh, walaupun di kitab nggak ngasih contoh, nggak apa-apa, biar kita semakin paham. Ketika sunnahnya Nabi SAW, ketika melayat itu apa? Ketika sunnahnya melayat, takziah, ya apa? Bawa makanan atau ngasih apa? Misalkan ngasih uang
kepada keluarga mayit, iya apa tidak? Dalilnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala Ja'far bin Abi Talib meninggal radhiyallahu taala anhu, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang dilanda kesibukan. Apa? Meninggalnya Ja'far sehingga nggak bisa masak, nggak ada waktu untuk masak. Yang mereka lagi sedih. Ini sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang pelayat takziah ya setidaknya ada yang diberi walaupun nggak wajib. Yang penting ya wajibnya adalah Anda datang kemudian mengucapkan bela sungkawa, ngasih doa ya kepada mayit jika dia muslim mukmin ya, dan juga memberikan doa kesabaran untuk keluarga yang ditinggal. Itu yang minimalnya ya, minimalnya. Yang maksimalnya sambil apa nih yang dibantu, apa yang dipenuhi. Oh nggak ada apa minuman apa tuh yang pakai sedotan? Nah, jangan nyebutin merek. Air mineral ya, yang apa? Yang gelas. Apa nih? Oh ya ini butuh kursi kayaknya. Oh ini butuh ini. Oh ini kayaknya belum pada makan. Beli di warung depan misalkan, kasih untuk mereka. Ini yang sunnah. Tapi apa? Sunnah ini terkubur di salah satu masyarakat karena apa? Karena mereka lebih mengagungkan setelah kematian, yaitu sahibul baitnya, sahibul mayitnya, keluarga mayit yang buat masakan makan untuk warga sekampung. Tuh lihat, ini nggak kelihatan nih yang sunnah tadi, bahkan orang nggak paham. Yang pahamnya apa? Setelah jenazah dikuburkan, malamnya ada tahlilan. Ritual 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kemudian 10 hari, nggak tahu tuh, anak ngasal nih 100 hari ya, emang bid'ah juga ya, asal juga emang kayak gitu ya. Udah 100 hari, ada yang berapa 40 hari sampai 1000 hari, tuh lihat, sampai 1 tahun. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada yang Allah tidak menurunkan ini dari langit. Dari mana ini datangnya? Tapi kalau antum tinggalkan ini, antum bersyukur mungkin di daerah kota kan ada istilah lu gue. Iya apa tidak? Ya ini terserah masing-masing, lakum dinukum waliyadin kan istilahnya kita di sini. Tapi kalau di kampung, ya antum di backlist ya, sekampung, nggak tahlilan, siap-siap antum ke pasar nggak ada yang ngelayanin antum. Nah ya, sampai-sampai ada pertanyaan-pertanyaan masuk seperti ini, Ustaz kami kalau nggak melakukan ini sekampung nge-blacklist Ustaz. Sampai-sampai ada keluarga yang miskin ya dalam tanda kutip ekonominya, untuk makan sehari-hari aja ya ini sudah pontang-panting bahasa kitanya. Digeruduk satu kampung untuk apa? Tahlilan. Akhirnya dijawabnya tidak pakai dalil tapi pakai ekonomi. Tuh lihat, ini karena agama Islam, agama fitrah. Ya sudah fadhol, tapi kita nggak nyediakan makanan, nggak ada duit. Dari mana? Yang mayitnya aja ninggalkan banyak-banyak hal-hal yang harus kita bayarkan, hutang inilah, itulah ini, mau gimana? Si mayitnya aja makan tempe tahu, loh kok ente makan daging sapi? Gimana coba? Aina ad-din, aina al-aqlu? Mana? Seharusnya yang namanya makan-makan itu ketika senang-senang, ya apa tidak? Ini sudah jatuh tertimpa tangga, sudah ditinggal orang terdekat, dipaksa untuk masak. Tuh lihat, agama Islam adalah agama mabniun ala yusrin, dibangun di atas kemudahan. Tatkala mereka keluar dari kemudahan ini, Allah hukum dengan kesusahan. Sehingga banyak di antara mereka yang sadar, bukan sadarnya karena sunnah, mungkin karena ekonomi ingin keluar nggak bisa. Kenapa? Sudah menjadi mendarah daging bagian dari din, agama, dan itu bahayanya bid'ah. Sulit untuk keluar. Tuh lihat, tatkala ini bid'ah menyala-nyala, maka sunnah yang semisal redup. Orang nggak pada tahu.
Orang nggak pada tahu. Sunnahnya itu ngasih makanan. Nggak pada tahu. Taunya apa? Sahibul bait, sahibul mayyit, sahibul musibah yang harus itu lihat. Bid'ah kalau sudah menyala, maka sunnah yang semisal akan redup. Dan apabila sunnah ingin datang, susah. Kenapa? Bid'ahnya sudah mengakar kuat. Berbeda dengan maksiat. Maksiat karena orang menjalankannya dia dalam keadaan salah. Adapun bid'ah dia menjalankannya taqarruban lillah. Bertaqarrub karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau antum memberantas maksiat, ya orang bisa sadar, bisa paham, tidak ada perlawanan secara umum. Tapi antum memberantas bid'ah, kalau enggak ente yang mati atau ana yang mati, istilah kasarnya kayak gitu. Tuh lihat di Jawa Tengah ada tuh yang tewas dicelurit gara-gara nggak mau tahlilan katanya. Tuh lihat mana yang toleransi dan mana yang tidak toleransi dalam bab ini. Kita ngomong-wanti kayak gini, ini bid'ah, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Ada nggak di antara kita yang melarang orang-orang untuk membubarkan acara tahlilan? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Kita sedang membahas hukum, tidak membahas wewenang. Tapi mereka nggak, karena tidak sepemahaman dengan kita, kajian dibubarkan, masjid dihalangi pembangunannya, ma'had pembangunan pondok juga demikian. Maka mereka lebih dari setan, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena setan tidak seperti itu. Setan bisa nggak membubarkan pengajian, Pak? Tidak bisa. Menggagalkan pembangunan, enggak. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya, di antara bahaya bid'ah dan diwanti-wanti. Termasuk dari konsekuensi al-ittiba', yakni meninggalkan bid'ah. Dan jauh-jauh hari Nabi SAW memperingatkan akan hal ini. Ya, tadi yang masalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib bagian mengikuti sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin, sampai terakhir wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara bid'ah. Maka seorang dikatakan berpegang teguh dengan sunnah harus ada 2 poin. Yang pertama dia mengikuti sunnah, dan yang kedua menjauhi bid'ah. Ya, sehingga jangan keluar-keluar. Saya lagi ikut hijrah tapi masih mengikuti di kubangan mereka, maka tidak dikatakan sebagai muttabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jauh-jauh hari Nabi SAW mengkabarkan sebuah kabar gembira kepada mereka yang jujur mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kabar yang membuat kita termotivasi untuk selalu istiqamah, mudah-mudahan. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku masuk surga. Ya, umat di sini adalah ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Karena umat Nabi ada 2, ada ummatul dakwah dan ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah yaitu semua yang terkena dakwah Islam, termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasara, yakni yang tertuju untuk didakwahi orang-orang musyrikin. Ya, setelah hidupnya zaman Nabi SAW. Tapi ini ummatul dakwah, lebih umum. Yang kedua, yang ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ummatul ijabah, umat yang menjawab ajakan dakwah Nabi SAW, yakni yang masuk Islam, yang beragama Islam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Ya, semua yang mengikuti Nabi SAW ini masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan, yakni enggan masuk surga, dipersilahkan masuk surga nggak mau. Akhirnya para sahabat bertanya, ya mungkin kita juga bertanya ini, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa nih yang enggan? Kalau bahasanya kitanya gini nih ya, bahasa bebasnya ya. Ya Rasulullah, ini bahlul amat, siapa yang nggak mau masuk surga nih? Bahasa kitanya kayak gitu. Ya, dipersilakan masuk surga, kok malah nggak mau?
Makanya bertanya ini, bertanya yang bermanfaat nih, ini yang bermanfaat. Kalau yang tadi nanya bulan nggak bermanfaat. Ya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ini? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati perintahku, maka dia dipersilakan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, membangkang perintahku, membelot dari manhajku, faqad aba, maka sungguh dia telah berbuat enggan untuk masuk surga. Kalau enggan masuk surga, tempatnya di mana? Neraka. Waliyadzubillah. Maka ini adalah kabar gembira bagi mereka yang bertamasuk kepada ajaran Nabi SAW secara totalitas, tidak tebang pilih. Ya, tidak tebang pilih, hati-hati. Ini hadis sekaligus bisyarah dan plus nazarah. Bisyarah, kabar gembira bagi mereka yang konsekuen dengan sunnah Nabi secara totalitas, kafah, tapi di lain sisi juga peringatan kepada mereka yang ngambilnya sesuai selera. Kalau bahasa Qur'annya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Beriman sebagian, ngambil sebagian. Awas, hati-hati, kita bisa masuk bab ini. Contoh, kan yang penting celananya nggak isbal. Udah deh, jenggot dicukur aja. Kan mau hadir walimah, takut dibilang tua nantinya. Takut dibilang ini dan lain sebagainya. Udah deh, apalagi saya mau lihat ada calon mertua nih. Misal, ada cukur tuh habis jenggotnya. Nah, hati-hati, bisa masuk dalam ini faqad aba. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Totalitas dalam beragama. Antum keluar dari atau antum bermaksiat kepada Rasul, hati-hati masuk dalam bab ini. Entah itu fil usul atau fil furu'. Entah itu dalam masalah pokok atau cabang-cabangnya, karena semua agama itu satu. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa ayyu iba'i wa rafdin li sunnah a'zam min mukhalafati amrih. Tidak ada keenggangan dan penolakan yang lebih besar kepada sunnah selain dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berbuat mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ini iba, perbuatan enggan yang paling besar tatkala dia menolak sunnah, bahkan dia terang-terangan berani berbuat bid'ah, maka iba yang paling besar. Sehingga dia menghalangi dirinya untuk tidak masuk surga. Kalau antum tahu hadis haud ada keterkaitannya ini. Hadis tentang telaga, Nabi SAW, Nabi sempat manggil mereka tapi dihalangi sama malaikat. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi sebelumnya mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbku ini umatku umatku. Akhirnya kata malaikat, kabar dari Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak tahu mereka apa yang dilakukan mereka dari perbuatan bid'ah setelah meninggalmu, setelahmu. Maka Nabi SAW yang tadinya simpati, ya merasa marah, kecewa, ya suhqan liman ghayyara ba'di, liman baddala ba'di. Maka menjauhlah mereka orang-orang yang telah mengganti, merubah agamaku ini, agama ini. Tuh lihat, ayo ikhwah. Jadi ini juga masuk dalam bab tadi. Faqad aba, menghalangi dirinya untuk tidak masuk surga. Sehingga kita ini sutradara setelah Allah Azza wa Jalla untuk diri kita. Kalau Anda ingin masuk surga, ayo berani dan mari kita bersama jujur mengamalkan sunnah Nabi SAW secara totalitas, semampu kita, dan itu dengan cara belajar dan bersungguh-sungguh. Bukan yang ambil yang apa tuh istilahnya, yang apa? Yang ambil baiknya buang buruknya, ambil baiknya yang enak, yang sesuai selera, yang ini nanti dulu deh kalau udah berumur sekian baru. Lah ternyata mati duluan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Kita bisa masuk dalam ini. Kita ingin masuk surga, ayo kita terang-terangan. Dan kita harus jujur kepada diri kita untuk bisa menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Perkataan Ubay ibn Ka'ab rahimahullah radhiyallahu taala anhu, alaikum bis sabil was sunnah.
Wajib bagi kalian mengikuti jalan, yakni metode, manhaj dan sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin was sunnah. Maka tidaklah ada seorang hamba yang berada di atas manhaj, di atas sunnah, kemudian zakarar rahman, mengingat Allah azza wa jal, fafadat ainah, meneteskan air matanya, min khasyatillah, karena takut dengan Allah azza wa jal, fatamassahun naru abadan, kemudian tersentuh api neraka. Artinya ini perkataan agar kita mengikuti sunnah Nabi SAW agar bisa selamat. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Karena sesungguhnya mencukupkan diri dengan amalan yang sunnah, amalan yang dianjurkan, itu lebih baik ketimbang bersungguh-sungguh dalam amalan ternyata itu bid'ah. Ini penting nih. Mencukupkan diri dengan amalan yang sunnah, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, ya tidak besar, itu lebih baik dan lebih berkah Anda mendapatkan pahala ketimbang Anda melakukan amalan yang besar. Bahkan harta, kemudian waktu, semuanya tercurahkan untuk bisa mengamalkan ini, ternyata bid'ah dan itu mardud, tertolak. Ini kaidah yang luar biasa ini. Anda mengamalkan satu sunnah itu lebih baik, lebih afdal ketimbang Anda melakukan berijtihad, bersungguh-sungguh dengan amalan bid'ah, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan ini kita sebutkan makna bid'ah dan jenis-jenis bid'ah, habis itu kita tutup. Taib, apa bid'ah di sini? Kita harus sering, sebenarnya pernah kita singgung di awal-awal, tapi tidak mengapa diulangi kembali. Apa itu bid'ah? Karena kebanyakan banyak dari beberapa orang yang melebar dalam masalah ini. Bid'ah adalah secara bahasa disebutkan al-ikhtira', penemuan. Secara bahasa, penemuan ala ghairi misalin sabiq. Penemuan yang tidak ada pendahulu sebelumnya. Penemuan yang belum ada sebelumnya yang semisal. Itu bid'ah secara apa? Bahasa. Contoh, ini mikrofon, ini bid'ah secara bahasa. Karena ada enggak 100 tahun yang lalu mikrofon? Tidak ada. Tidak ada. Ya ini gelas dari apa ini? Dari kaca, ada enggak? Mungkin 100 tahun, 200 tahun, enggak ada. Ini bid'ah secara apa? Bahasa. Dan itu boleh, enggak masalah. AC, lampu, ya, enggak ada. Ini bid'ah secara bahasa. Dan ini seluruh perkara dunia, mobil, kereta api, jalan tol, ya motor, ini bid'ah secara bahasa. Dan itu bukan ini yang dimaksud. Dan dalilnya juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Ayat 117. Allah Azza wa Jalla mengatakan badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Lihat, Allah mengatakan badi' dari kalimat bada'ain, bid'ah. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Allah tidak mengatakan ayat ini Allahu khaliqus samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Allah mengatakan badi', Allah menciptakan langit dan bumi. Apa badi' di sini? Yakni Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada yang semisal langit dan bumi. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ini bisa dilihat di tafsir Jalalain ya, tentang makna badi'. Artinya sebelum ada langit-langit ini dan bumi ini tidak ada. Makanya Allah menggunakan kalimat bada'a, bid'ah. Bisa dipahami? Ya, itu secara bahasa. Ya. Adapun yang kita maksudkan ini bukan secara bahasa, tapi secara apa? Istilah. Secara istilah disebutkan di sini ada, saya bawakan dua definisi. Pertama definisi dari Syekh Abdul Salam dan definisi dari ulama lainnya. Yang pertama, al-bid'atu ma uhditsa mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaih. Segala sesuatu yang baru yang tidak ada usulnya dalam bab syariah. Dalam bab apa? Syariah
yang tidak ada dalilnya. Berarti berkaitan apa? Berkaitan masalah din, masalah agama. Bukan masalah dunia. Bukan masalah yang lain, tapi masalah agama ad-din. Yakni dari bab ibadah dalam bab keyakinan akidah. Penjelasan dari beberapa ulama disebutkan bid'ah adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalilin minal i'tiqadat wal ibadat al muhdatsa fid din. yakni segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya, baik itu dari perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Itu bid'ah yang terlarang, ya, bid'ah yang terlarang, tidak ada dalilnya. Dan ini yang kita maksudkan, dan ini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, ya, jauhi setiap bid'ah itu sesat. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru fi amrina, dalam perkara kami, ya, perkara agama, ya, fahuwa mardud, maka itu fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, ini yang dimaksudkan. Dan hukum bid'ah muharram, ya, terlarang, dan hukum asalnya maksiat. Ya, dalilnya banyak tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tuh lihat, Nabi yang mengatakan setiap bid'ah sesat, tapi ada orang yang mengkritisi hadis ini, enggak, bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada yang bid'ah yang buruk. Yang Nabi yang sendiri yang mengatakan bid'ah itu sesat. Yani bid'ah fil istilah, secara makna istilah, bukan makna secara bahasa. Bisa dipahami? Bid'ah secara istilah, bukan secara bahasa. Taib. Ikhwani fiddin azanillah, ya. Terakhir, hukum tadi, hukum bid'ah itu secara umum haram, maksiat. Akan tetapi bisa bervariasi, ada tingkatan-tingkatan keharamannya, ada tingkatan-tingkatan keharamannya. Ada bid'ah yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, seperti bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang sampai mengkafirkan dia. Dalam bahasa lain para ulama mengatakan bid'ah asyirkiyah, bid'ah yang sifatnya syirik. Ini bid'ah. Seperti contohnya orang tawaf di kuburan. Ini syirik, tapi secara hukum asalnya, secara dilihat dari dalilnya, ada enggak? Allah dan Rasulnya menyuruh apa tidak? Tidak menyuruh, maka ini bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Berdoa kepada mayit, beristighotsah kepada mayit, menyembelih, melarungkan hewan ke laut, ditujukan kepada penunggu laut, penunggu lembah, penunggu gunung. Ini bid'ah, bid'ah syirkiyah, bid'ah yang sifatnya syirkiyah mukaffirah. Masalah bid'ah juga yang lain seperti mengklaim tentang ilmu gaib, akidah-akidah yang sesat yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, itu secara satu sisi bid'ah, satu sisi lain ini syirik atau kufur. Ya, seperti mengingkari nama-nama Allah Azza wa Jal, ada selain Allah, ada selain Nabi SAW yang maksum misalkan. Ini sebenarnya bisa mengeluarkan seorang dari syirikan ke keislaman. Mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Ini juga akidah kekufuran, akidah ittihad, akidah yang mengatakan Allah bersatu kepada makhluknya. Allah bersatu kepada makhluknya. Ini mirip seperti agama musyrikin, ya, yang mengatakan Allah itu menitis kepada makhluknya. Sampai disebutkan dalam pelajaran firaq, pelajaran agama-agama, seperti kalau nggak Hindu atau Buddha, ada istilah namanya aftar. Apa itu aftar? Bahwasanya Tuhan itu menitis kepada makhluknya
untuk menyebarkan kebaikan dan sekarang dikartunkan. Ya itu sudah. Tidak, saya nggak mau menyebutkan ini karena lagi live streaming. Ya, itu lihat. Ya, jadi ini bid'ah tapi bisa membuat orang keluar dari agama Islam. Tetapi kita sedang membahas amalannya, bukan mengkafirkannya. Itu mengkafirkan urusan ulama. Kemudian ada bid'ah wasail syirk. Bid'ah yang bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, tetapi tidak sampai syirik. Tergantung nanti jenis-jenisnya lagi. Seperti apa? Bertabaruk kepada orang-orang soleh. Bertabaruk kepada orang-orang soleh, meyakini bahwasanya mereka bisa membawa keberkahan. Secara hukum asal ini bid'ah. Yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti bisa menyembahnya dan lain sebagainya. Dan ini banyak nih dari orang-orang jahil. Bertabaruk, ya, kalau cium tangan sama orang yang dianggap dzurriyyah Nabi 3 kali 4 kali, ya, sampai ada tuh di video sampai kakinya pun diciumi. Waliyadzubillah. Ini bid'ah yang bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Kemudian bid'ah sama dengan maksiat. Ini derajat yang terendah. Bid'ah yakni maksiat. Seperti ya banyak ya bid'ah yang keluar dari sunnah Nabi SAW. Yang berzikir, misalkan zikirnya tidak sesuai Nabi SAW, berzikir dengan jamaah misalkan, atau dengan wirid-wirid tertentu yang tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW, maka ini bid'ah sama dengan maksiat. Jadi salah kalau orang mengatakan antum dikit-dikit bid'ah berarti mengkafirkan, karena tidak semua bid'ah itu keluar dari agama Islam, karena ada tingkatannya. Jadi hati-hati. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Pernah kita sebutkan, karena pelaku bid'ah nggak sadar. Kalau pelaku maksiat sadar dia ini sedang keluar dari ranah aturan agama. Ya, kemudian jenis bid'ahnya juga ada 2. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah yakni benar-benar ini nggak ada dalilnya. Misalkan dia mengucapkan wirid-wirid tertentu, ya, salawat-salawat tertentu bikinan manusia, ini bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakiki, benar-benar ini bid'ah. Artinya bid'ah yang original istilahnya kita. Ada bid'ah idhofiyah. Apa idhofiyah? Bid'ah secara amalannya ini amalan yang diajarkan. Amalannya ini amalan diajar, cuman prakteknya salah. Ini namanya idhofiyah. Apa idhofiyah ini? Kalau istilahnya kita, yakni bid'ahnya nggak sampai 100%. Tapi itu bid'ah. Contohnya zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah setelah sholat 33 kali. Ini warid tidak dari Nabi? Warid, ya. Ada nggak dalilnya? Ada. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai, yaitu berjamaah misalkan. Bisa dipahami? Amalannya benar, iya, tapi caranya, prakteknya ini salah. Ini namanya bid'ah idhofiyah, yakni yang disandarkan. Satu sisi amalannya sunnah, tapi caranya itu salah. Jadi ada bid'ah yang pure asli, ada bid'ah yang setengah-setengah, dan itu dihukumi bid'ah semua. Ya, waliyadzubillah. Mungkin sampai sini saja pembahasan tentang masalah bid'ah. Kalau kita ingin bahas lagi lebih dalam, penjabaran bid'ah ini sangat panjang dan lebar. Tapi dari beberapa poin yang kita sampaikan itu sudah saya rasa insya Allah bisa cukup dan bisa mewakili dari yang lain. Taib, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Ada pertanyaan? Apa kita langsung tutup? Ya, sepertinya Ustaz khalas yakfi ya. Sebagian alis-alis sudah mengkerut ya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.